Saya datang sekitar pukul 17.30 WITA. Rumah dalam posisi terkunci. Setelah berhasil masuk, saya kaget. Dia sudah dalam posisi seperti itu. Ucap Suhardi, ayah korban. Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Sebuah berita duka datang dari Gorontalo beberapa hari yang lalu. Seorang mahasiswi ditemukan tidak bernyawa dengan posisi tergantung di dalam sebuah rumah yang terletak di perumahan Yuliska, Desa Ulapatoa, Gorontalo. Bagaimana cerita lengkapnya? Kita langsung masuk ke ceritanya. Seorang mahasiswi bernama Servina Danupoyo ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di rumahnya yang terletak di perumahan Yuliska, Blok G nomor 11, Desa Ulapatoa, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo pada Kamis 8 Juni 2023. Sehari sebelumnya, sang ayah, Bapak Suhardi, mencoba menelpon putrinya. Dan biasanya, kalau yang menelpon itu adalah ayahnya, Servina ini selalu cepat merespon. Namun tidak untuk hari itu. Ayahnya mencoba menelpon dan juga mengirim pesan WA pada Servina, tapi tidak kunjung ada balasan dari sang putri. Firasat sang ayah ada yang tidak beres dengan putrinya. Sehingga sang ayah pun mendatangi rumah yang baru saja ditinggali oleh putrinya tersebut keesokan hari. Di hari Kamis itulah, sekitar pukul 17.30 WITA, sang ayah mendapati rumah tersebut tertutup dan terkunci dari dalam. Setelah diketuk dan dipanggil beberapa saat lamanya pun, tidak ada jawaban atau reaksi dari dalam rumah, seperti misalnya menyalakan lampu, atau pergerakan bagaimana ya, pindah dari ruangan satu ke ruangan lain, atau bahkan seharusnya bayangan ke arah pintu untuk membukakan pintu. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu dari dalam, pastinya akan tampak siluetnya dari luar, karena bentukan rumahnya seperti pada gambar ini. Namun, setelah sang ayah berhasil masuk ke dalam rumah, keadaan di dalamnya sungguh membuat syok sang ayah. Karena ia menyaksikan sang putri sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi tergantung menggunakan spray. Sang ayah pun segera melaporkan hal ini ke Polsek Telaga Biru dan beliau menduga sudah sejak kemarin kondisi putrinya seperti ini. Lalu apa kira-kira motif dari tindakan nekat Servina ini? Menurut keterangan sang ayah, Servina ini bukan tipe anak yang suka mengeluh. Jadinya sang ayah pun agak kesulitan menerka-nerka motif sang putri ini sampai bisa berbuat senekat itu. Yang beliau ingat pernah satu kali, Servina ini mengeluhkan soal pelajarannya di kampus. Tidak sanggup lagi dengan pelajarannya dan sampai dia bilang kalau tidak mau kuliah lagi. Itu tutur dari sang ayah, mengulang keluhan almarhumah yang kala itu sempat diucapkan. Beliau juga meminta kepada polisi supaya diusut saja. Sekiranya ditemukan ada hal-hal janggal dengan kepergian sang putri untuk selama-lamanya. Dan apakah memang ada kejanggalan dalam peristiwa ini? Ternyata selama proses penyelidikan yang masih terus berlanjut ini, polisi memantau beberapa hal janggal yang ditemukan di TKP, seperti posisi korban. Jadi saat ditemukan dan sebelum dievakuasi, posisi korban ini tidak sepenuhnya tergantung. Karena posisi kain yang digunakan itu seperti hanya digantung dengan asal di ventilasi pintu kamar. Sehingga jarak antara kain, panjang kain yang bagian bawah dengan lantai, itu terbilang pendek.
Kalau posisinya seperti itu, apa iya cukup untuk menahan berat badan manusia sampai bisa kehilangan nyawa? Sebab posisi kakinya didapati memang masih menyentuh lantai. Dan hal janggal berikutnya adalah penemuan bercak darah di sendal korban. Padahal posisi sendal itu ada di atas rak sepatu yang jaraknya kurang lebih 1 meter dari lokasi korban ditemukan. Seandainya ada bagian tubuh yang berdarah, maka setidaknya ada jejak atau bekas tetesan lainnya di area sekitar rak dan lokasi kejadian. Tapi nyatanya tidak ada. Karena peristiwa ini masih terbilang baru, maka sampai video ini dibuat pun, polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan berita terakhir menyebutkan bahwa jenazah sudah menjalani otopsi. Sehingga pihak keluarga pun diharapkan bersabar untuk menunggu sampai hasilnya keluar. Semoga penyebab sebenarnya dari peristiwa ini segera terungkap dan kesimpang siuran berita yang menjadi motif dari tindakan nekat dari Servina ini juga boleh memberikan sebuah kelegaan ya kepada semua orang, terutama pihak keluarga yang ditinggalkan. Karena tentunya mereka sangat-sangat terpukul dengan peristiwa yang dialami ini. Dan sobat, haruskah peristiwa seperti ini terjadi lebih banyak lagi? Bukankah kita sama-sama tahu bahwa tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengizinkan hal ini dilakukan? Beban hidup kita masing-masing memang tak sama, tapi rasanya berat beban itu sama-sama berat bagi masing-masing kita. Masih ada 1001 cara untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Jadi stop untuk berpikir ke arah sini. Semoga peristiwa ini bisa jadi pembelajaran berharga buat kita semua. Sekian dulu pojok misteri kita kali ini. Sampai jumpa di voice story berikutnya. Bye.